Sahabat Cecilia Zakari dan Angel Queen merasa lemas. Uang tunai 5 juta ada di depan mereka. Putriku yang baik, bagaimana mungkin kamu memanggilku ayah? Harvey menggenggam tangan dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Cecilia Zakari juga menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri dari keadilannya. Dia memandang Harvey dari atas ke bawah, dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, "Harvey, jangan kira aku tidak tahu. Uang jajanmu 3 tahun terakhir ini, semuanya diberikan oleh Sister Mandy. Jadi kamu orang yang tidak berguna, jadi aku khawatir semuanya kotor, kan?" Kata-kata ini membuat Mandy sedikit mengernyit. Dia hampir tanpa sadar meraih tangan Harvey dan memasuki kamar tidurnya. Harvey tampak terkejut. Setelah bertahun-tahun menikah, ini adalah pertama kalinya Mandy berinisiatif meraih tangan. Setelah menutup pintu, Mandy berkata dengan lembut, "Harvey, katakan yang sebenarnya. Dari mana uang ini berasal? Apakah kamu mencuri?" "Jangan khawatir, meskipun aku tega, aku tidak punya keberanian. Aku meminjam ini dari teman sekelas." Harvey menghela napas. Tidak ada yang akan percaya meskipun dia menyebutkan identitas sebagai Presiden York Enterprise tadi malam, dan tidak perlu mengungkapkannya sekarang. Dan Harvey telah berpikir jernih bahwa jika Mandy benar-benar mengetahui identitasnya, itu belum tentu merupakan hal yang baik. Hubungan keduanya pasti akan menjadi lebih rumit. Harvey tidak ingin Mandy melekat karena identitasnya. Dia berharap suatu hari nanti Mandy dapat berduka, Harvey yang seperti biasa. Teman sekelas. Teman sekelas yang mana? Mandy mengerutkan kening. "Aku belum pernah melihat teman sekelasmu meneleponmu setelah kita menikah begitu lama. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kamu pernah meminjam uang dari temanmu. Kamu pergi menemui dokter dan menelepon beberapa kali, tetapi tidak ada yang memperhatikanmu." Harvey merasakan sakit di hatinya. Memang, sejak dia kehilangan identitasnya sebagai pewaris keluarga York, dia mengerti apa artinya menjadi hangat dan dingin. Teman-teman, masa lalu itu semua mengira sebagai momok, dan bahkan menerima panggilan darinya. Mereka enggan mengatakan apapun asal-asalan, bahkan ada yang langsung memblokirnya. Sambil menggoyangkan giginya sedikit, Harvey menahan ketidaknyamanan, berjalan beberapa langkah. Dia berbalik ketika dia sampai di pintu kamar dan berkata, "Seorang teman kuliah, seorang investor, pernah berhutang budi padaku sebelumnya. Meminjamkanku uang sekarang dianggap sebagai balasan budi. Kamu dapat menggunakan uang ini. Bantuan apa yang bisa kamu berikan padanya?" Mandy tampak tidak percaya. Harvey memperkirakan dirinya sendiri, "Apakah kamu tidak tahu apa yang mampu saya lakukan? Ketika saya masih kuliah, saya membantu generasi kedua yang kaya di asrama. Saya menyajikan teh dan udara, mencuci dan memasak. Ini kerja keras tanpa penghargaan, bukan?" Mandy percaya apa yang dikatakan Harvey, karena Harvey melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Jika dia melayani generasi kedua yang kaya dengan baik, wajar jika orang lain meminjamkannya sejumlah uang. Namun, Mandy masih merasa sedikit tidak nyaman ketika dia mendengar apa yang dikatakan Harvey. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Jangan khawatir, saya akan mengembalikan uang itu sesegera mungkin ketika perusahaan saya kembali." Oke, Harvey tidak menolak, mengatakan bahwa dia tidak perlu membayarnya kembali saat ini tidak hanya akan menimbulkan keracunan Mandy, tapi dia juga tidak bisa menjelaskannya. Ketika mereka sampai di ruang tamu, Angel Queen dan Cecilia Zakari sudah pergi, mungkin karena mereka takut harus memanggil ayah Harvey di depannya, yang akan membuat wajah mereka tidak terkendali. Cynthia tampak bersemangat dan melemparkan uang itu seperti mainan. Sedangkan Lilian sudah tenang. Dia sedang duduk di sofa, minum teh dengan santai. Melihat Harvey keluar, Lilian mencibir dan berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu dapat berbicara dengan keluarga ini hanya karena kamu cukup beruntung mendapat pinjaman 5 juta dari tempat lain. Sudah kubilang, itu masih jauh dari cukup. Jika bukan karena kamu, pecundang, Mandy tidak akan diintimidasi di perusahaan hari ini." Harvey tertegun sejenak. Dirinya sudah diperintahkan istrinya untuk menandatangani kontrak. Mandy keluar dari kamar dan berkata dengan lembut, "Bu, berhenti bicara. Ini bukan salah Harvey, ini hanya keberpihakan kakek." Lilian berkata dengan dingin, "Bagaimana kamu tidak menyalahkan dia?
Kamu jelas-jelas membawa kembali 300 juta kontrak investasi York Enterprise, tapi apa yang terjadi? Ketika kamu tiba di rumah kakekmu, kamu menjadi bajingan. Zack yang mendapat penghargaan. Kamu bisa menahan nada ini, tapi aku bisa menahannya. Harvey, izinkan aku puas. Jika bukan karena kamu sebagai menantuku, jika bukan karena kamu menjadi pecundang, beraninya lelaki tua itu dan Zack menggunakan seluruh keluarga mereka untuk menindas Mandy seperti ini. Aku mengingatkanmu, jika kamu tidak ingin masuk keluarga ini, kamu bisa mendapatkan akta cerai besok. Tanpa kamu, Mandy mungkin bisa memiliki karir yang lebih lancar dan menemukan suami yang lebih baik. Harvey mengerutkan kening dan berkata, Bu, Tuan Sander yang Anda temuk untuk Mandy sebelumnya sepertinya tidak begitu bagus, bukan? Menantu macam apa yang aku cari? Apa hubungannya denganmu? Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan orang tua itu berubah pikiran. Jika kamu memiliki kemampuan, aku akan membiarkanmu terus tinggal di rumah kami. Lilian berbaur. Harvey berpikir sejenak dan berkata, menurutku Zack tidak bisa memenangkan kontrak dengan orang itu.